Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Halo Adu Friends, apa kabar? Mohon maaf ya, ini ada keterlambatan 1 menit nih. Oke, mohon maaf yang udah pada nunggu. Yuk, oke. Jadi hari ini kita mau belajar mengenai matriks nih. Bentar ya, ada iklan dulu. Oke, jadi nanti di sini kita mau belajar mengenai sedikit materi untuk mengulik materi apa sih hal-hal apa aja sih yang ada di matriks, terus apa aja misal yang sering ditanyain di UTBK, terus konsep-konsep mungkin perhitungan apa sih yang sering kita gunain di UTBK. Yuk langsung aja. Nah, apa aja sih yang perlu diingat? Oke, jadi di sini nanti kita fokus ke matriks ordo 2x2. Nah, kenapa kita fokusnya ke matriks ordo 2x2? Karena memang untuk di UTBK itu mereka seringnya itu menggunakan soal dengan matriksnya itu ordo 2x2. Dan itu mungkin hampir dari tahun 2015, 16, 17, 18 itu mereka semuanya soalnya ordo 2x2. Entah itu nyari determinan, transpos, maupun inverse matriks. Nah, yang pertama kita mau belajar ini nih. Kita dari dasar dulu ya, penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, di sini kalau kita punya matriks A, jadi di matriks A ini elemennya ada A, B, C, D nih. Kita ada A, B, C, D. Terus selanjutnya kita punya matriks B. Nah, B itu dia anggotanya atau elemennya itu E, F, G, H. Sekarang kalau kita mau nambahin nih antara matriks A dan matriks B itu gimana? Gampang banget, karena pada dasarnya penambahan atau pengurangan matriks itu kayak kita cuma jumlahin angka-angka biasa aja. Yang penting elemennya itu setempat. Jadi kayak gini nih, aduh friends. Nah, ini kan di sini kan, ini A, B, C, D ya. Ini E, F, G, H. Nah, A sama E ini dia sama-sama di atas sebelah kiri. Yang B sama F itu sama-sama di atas sebelah kanan. Dan yang lainnya juga setempat nih. Berarti hasil penjumlahannya itu kita dapetin A plus E, B plus F, C plus G, dan D plus H. Oke, ini gampang banget ya, karena ini masih sangat dasar banget nih. Ini kalian udah mempelajari ini mungkin di kelas berapa ya? 11 kali ya. Yuk, selanjutnya untuk pengurangan matriks nih. Tadi kan kita A plus B ya, atau penjumlahan. Nah, di pengurangan matriks ini, dia juga konsepnya hampir sama. Cuma bedanya kalau yang tadi itu kita plusin, yang satu ini kita nggak negatifin, kita kurangin ya. Jadi kalau tadi kan A plus B itu hasilnya kan ini nih, A plus E, B plus F, bla bla bla. Nah, kalau sekarang A min B itu juga sama, elemen-elemen yang setempat yang kita operasikan. Berarti hasilnya adalah A min E, B min F, C min G, dan D min H. Oke, sampai sini ada yang masih bingung nggak nih? Kayaknya nggak ada ya, karena ini masih sangat gampang banget sih. Karena ini memang awal dari materi nih. Oke, oke berarti nggak ada trouble ya. Yuk, selanjutnya kita masuk ke matriks. Nah, buat mungkin kalian ada yang masih ingat atau mungkin benar-benar sama sekali lupa ya, Kak, transpos matriks itu apa sih? Oke, jadi di sini kalau misal kita punya nih, matriks A itu sama dengan A, B, C, D. Nah, berarti kalau si A-nya itu A, B, C, D ya. Berarti transpos dari matriks A atau A transposnya itu apa? Jadi A transposnya itu adalah A, C, B, D. Ingat ya, tadi kan kita punya A, B, C, D tuh. Nah, hasil transposnya itu tinggal kita balik aja. Yang tadinya jadi baris, misal AB nih, CD. Nah, jadi di sini nih arahnya AB, CD. Jadi di sini A, B, C, D. Nah, tadi kan pokoknya kalau transpos itu intinya yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Yuk, langsung aja kita ke contohnya nih. Misal kita punya, nah di sini ada soal A pangkat T adalah transpos dari matriks A. Nah, terus jika A sama dengan sekian-sekian, maka A transpos sama dengan sekian-sekian-sekian. Nah, friends jangan bingung nih. Soalnya kalau di soal UTBK, itu mereka biasanya tuh di depannya memang ada tambahan A transpos adalah, A pangkat T adalah transpos dari matriks A. Terus misal
bla 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 adalah determinan dari apa. Itu kalian nggak usah bingung, itu tujuannya cuma buat ngingetin kalian aja sih kalau A pangkat T itu apa, A pangkat min 1 itu apa. Yuk, lanjut nih. Tadi kan A-nya 1, 2, min 3, 5 ya. Berarti A pangkat T-nya atau transpos dari A itu 1, min 3, 2, 5. Oke, sampai segini masih gampang juga ya, karena kalau transpos itu intinya kita cuma balik-balik angka kok. Yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Nah, terus juga ini perlu diingat ya, soalnya kalau UTBK itu mereka sering nih pakai transpos-transposan gini. Misal transpos dari matrik A adalah sekian, nanti hasil kalinya itu sekian, gitu. Yuk, selanjutnya kita belajar apa nih? Nah, selanjutnya kita belajar determinan matriks. Sorry. Oke, determinan matriks. Oke. Jadi kalau kita punya matriks A itu adalah A, B, C, D, ya. Jadi kita punya matriks A-nya itu A, B, C, D nih. Terus selanjutnya determinannya itu seperti apa? Nah, determinannya itu gampang banget nih. Kita akan punya A, B, C, D ya. Determinannya itu adalah kalian tinggal kali ini nih, si A sama D dikurangi si B kali C, atau si C kali B. Oke, diingat ya, karena ini juga sering banget atau mungkin hampir setiap ya enggak mungkin hampir setiap kalau ada soal matriks di UTBK itu biasanya dia ada apa ya, dari segi determinan itu dia kadang muncul nih. Pokoknya kalau nggak determinan, transpos itu biasanya mereka dimunculin. Oke, selanjutnya, nah ini nih, kita punya K itu 4, 1, 2, 3. Determinannya gimana nih? Gampang banget. Tadi kan kalau ada A, B, C, D, determinannya itu adalah A kali D dikurangi B kali C. Berarti kalau kita punya matriksnya itu 4, 1, 2, 3, berarti nilai determinannya adalah, nah gampang banget kan? 4 kali 3 sama dengan 12, terus 2 kali 1 itu 2. Aduh sorry, ini salah yang letakin ini kebalik. Ini harusnya yang 12 itu di bawahnya 4 kali 3. Tapi ini masih bisa dipahami lah ya. Jadi intinya kalau misalnya nyari determinan, itu ini yang diagonal, yang ke kanan, itu kita kurangin yang ini nih. Nah, jadi didapat 12 kurangi 2 itu sama dengan 10. Jadi ini nilai determinannya si K ini. Oke, masih gampang ya? Yuk kita lanjut ke selanjutnya. Nah, sebelum lanjut ini perlu diingat nih. Nah, jika matriks adalah matriks singular, maka nilai determinannya adalah 0. Nah, ingat sih ya. Jadi kadang di UTBK atau mungkin bahkan UM itu bisa jadi mereka memberikan clue atau petunjuk. Misal gini, diketahui bahwa A adalah matriks singular. Nah, kalian harus tahu tuh ini memangnya kenapa sih kalau dia matriks singular? Nah, ternyata kalau dia matriks singular, nilai determinannya adalah sama dengan 0. Nah, selanjutnya juga ada lagi nih, kadang keluar jika matriks A tidak memiliki inverse. Oke, jadi kan tadi kan kalau matriks singular dia determinannya 0 ya. Nah, kalau suatu matriks dia tidak punya inverse, determinannya juga sama dengan 0. Ini perlu diingat ya, karena memang ada di soal UM atau UTBK itu pernah keluar seperti itu. Jadi mereka tidak menyebutkan secara langsung determinannya 0, tapi mereka nyebutinnya kayak matriks ini adalah matriks singular, atau mungkin matriks ini dia tidak memiliki inverse. Nah, kalau kita misal nggak tahu ya, matriks singular itu apa, kan kita bingung kan, ini buat apa sih kok ada bantuan ngasih tahu kalau dia matriks singular. Yuk, selanjutnya nih. Nah, sampai sini belum ada pertanyaan ya? Oke, mantap. Berarti masih oke-oke ya, masih paham. Yuk, kita ke perkalian skalar matriks nih. Nah, maksudnya perkalian skalar itu apa? Jadi, semisal kalau kita punya matriks A, B, C, D, nah, skalar itu M. Jadi, maksudnya skalar itu kayak bilangan pengali nih. Misal kita punya matriks A, nah kita mau nyari 3 kali matriks A, atau mungkin 2 kali matriks A. Nah, si 2 atau si 3-nya ini kita bisa sebut dia sebagai skalar nih. Perkalian skalarnya itu seperti ini. Tadi kan A-nya ini ya, A, B, C, D. Nah, ini nih skalarnya itu M. Berarti kalau kita kali M dikali matriks A itu sama dengan apa? Sama dengan ini nih. M kali A sama,
M kali A, B, C, D itu sama dengan MA, MB, MC, MD. Jadi gampang banget ya kalau perkalian skalar matriks, misal nih skalarnya M dikalikan matriks apapun, itu kalian tinggal kali elemennya satu-satu dengan si skalar ini. Yuk, lanjut sekarang. Nah, misal kita punya matriks C itu adalah 4, 1, 2, 3. Terus kita punya skalarnya itu 2. Nah, hasil perkaliannya itu apa? Gampang banget, kaliin aja elemen-elemennya nih, friends. Oke, tadi kan skalarnya 2 ya. Terus si matriks C-nya itu 4, 1, 2, 3. Berarti hasil si 2C ini adalah 4 kali 2 atau 2 kali 4, 8. 2 kali 1 sama dengan 2. Terus ini nih, 2 kali 2 sama dengan 4. Dan yang terakhir, 2 kali 3 sama dengan 6. Oke, untuk perkalian skalar belum ada ya masalahnya. Karena ini masih dasar juga sih ini. Oke. Nah, ini contoh matriks singular. Jadi kalau dikalikan semua itu 0 ya matriks singular. Oke, contohnya gini. Misal kita punya matriks kayak gini ya. Misal matriksnya itu 3, aduh sorry ya jelek banget, 3, 1. Oke, ini anggap aja ini 1. Bentar aku hapus aja. Oke, seandainya kita punya matriksnya itu adalah 3, 1, terus ini 6, aduh, wait, mouseku miring, 6, 2. Oke, anggap aja ini cantik sekali angkanya. Nah, seandainya kita punya matriks elemennya, itu anggota di dalamnya itu 3, 1, 6, 2. Nah, determinannya kan, ini lanjut yang tadi ya, yang determinan. Determinannya kan berarti 3 kali 2 itu 6. Nah, 6 kali 1 juga 6. Berarti 6 dikurangi 6 itu sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi ini bisa jadi ini 3, ini 2, ini 6, 1. Atau mungkin bisa jadi ini 6, di sini intinya dia kalau apa ya, perkalian, perkalian tadi kan misal ini nih, matriks A, B, C, D. Intinya kalau AD dikurangi BC itu sama dengan 0. Atau bisa kita simpulkan bahwa nilai perkalian AD itu sama aja nilai B dikali C. Jadi A kali D sama dengan B dikali C. Jadi kalau dikurangin dia hasilnya 0. Oke. Yuk, selanjutnya. Nanti yang masih mungkin belum paham, nanti ada, ya benar banget nih, dari Jeremy Christian. Nah, nanti di soalnya itu ada kok, nanti contoh soal yang singular. Oke, sekarang kita perkalian matriks ya. Jadi perkalian matriks juga ini bisa dikatakan pasti keluar sih kalau itu matriks. Soalnya kalau UTBK tuh jarang banget, mereka cuma nyuruh kita nyari jumlah atau cuman apa gitu yang sederhana. Biasanya mereka nyampurin antara perkalian, transpos, terus juga determinan. Oke, sekarang kita punya matriks A itu A, B, C, D, matriks B-nya itu E, F, G, H nih. Nah, selanjutnya kalau kita mau ngali ini, matriks A dikali matriks B. Itu hasilnya apa nih berarti nih? Oke, berarti kan kita mau ngaliin ya antara matriks A sama matriks B. Tadi kan matriks A-nya A, B, C, D, matriks B-nya E, F, G, H. Nah, ini kalau perkalian matriks itu kalian harus hati-hati banget karena ada beberapa jenis sih orang-orang ya. Kadang mereka nggak hati-hati, akhirnya jawabannya salah. Nah, yang kedua ini lebih parah. Mereka nggak tahu nih cara ngaliin matriks itu gimana. Apakah A kali E, B langsung kali F. Nah, itu kan fatal banget ya. Karena itu menurutku itu kayak itu fatal banget sih, kayak nyesel banget kita nggak bisa ngerjain soal karena kita tuh nggak tahu konsep awal gitu. Itu nyesel banget sih kalau misal habis keluar terus ternyata pas kita tahu konsepnya tuh gampang banget. Yuk lanjut nih. Perkalian AB ya, hasilnya apa? Oke, tadi kan ini A dikaliin E nih, terus ditambah B kali G. Terus ini yang sebelah sini, itu A kali F, B kali H. Nah, yang bawah, itu C dikali E tambah D kali G. Nah, yang terakhir nih, pojok kanan bawah, itu C kali F ditambah D kali H. Nah, Kak, caranya gimana sih biar kita nggak bingung? Caranya tuh gampang banget. Ini kan ada 4 sisi kan kalau matriks itu ya.
ada sisi atas sebelah kiri, ada atas sebelah kanan, ada bawah sebelah kiri, ada bawah sebelah kanan. Jadi prinsipnya gini nih, aduh friends. Kalau kita mengalihkan yang atas dengan yang kiri, maka nanti hasilnya adalah atas sebelah kiri. Kalau kita ngalihin atas dengan kanan, berarti nanti hasilnya adalah untuk bagian atas sebelah kanan. Kalau kita ngalihin yang bawah dengan bagian kiri, berarti nanti hasilnya untuk bawah bagian kiri. Nah, yang terakhir kita ngalihin bawah dengan bagian kanan nih. Berarti nanti hasilnya dia menempati tempat elemen di sebelah bawah, sebelah kanan. Itu cara untuk ingetnya. Pokoknya atas kali kiri itu sama dengan atas sebelah kiri, atas kali kanan itu atas sebelah kanan, bawah kali kiri itu bawah sebelah kiri, dan yang terakhir bawah kali kanan itu adalah bawah sebelah kanan. Oke, ada yang masih bingung nggak nih? Iya benar banget. Jadi kalau perkalian matriks itu biar nggak bingung, itu kalian ngaliinnya ini, baris kali kolom. Nah, baris yang pertama kaliin kolom pertama di matriks sebelah. Oke, jadi ini baris yang atas ya, kaliin kolom pertama yang sebelah kiri nih, gitu. Jadi ngaliinnya satu-satu ya. Ini si A kali si E, terus si B kali si G. Jadi jangan sampai kalian kebalik atau mungkin kelewat, si A-nya kali E, B-nya juga kali E, itu bakal fatal banget sih kalau memang angka-angkanya itu jauh banget ya. Kecuali mungkin kalau angkanya sama dia nggak ngaruh. Tapi tetap hati-hati nih kalau ngitung perkalian matriks. Aduh, baru masuk, tenang, ini bisa diulang kok videonya. Terus oke, yang nanya matriks singular tenang, nanti ada soalnya buat matriks singular. Yuk, kita lanjut nih. Nah, kita langsung ke soal latihan. Jadi seandainya, nggak seandainya ya, karena kita emang punya soalnya. Oke, kita punya matriks A itu 2, 6, 3, 1. Nah, B-nya itu 0, 1, 3, 1. Cara ngaliinnya gimana? Itu gampang banget nih. Nah, ini kita tempatin dulu si A di sini dan si B itu di sini. Oke, selanjutnya ingat ya, atas kali kiri itu dia menempati bagian atas sebelah kiri. Berarti nih, 2 kali 0, ini 2 kali 0, terus ditambah 6 kali 3. Di sini nih, atas kiri dia di sebelah atas yang bagian kiri. Terus yang selanjutnya yang ini nih, atas bagian kanan. Berarti kita harus ngaliin yang atas dengan yang kanan. Makanya kita dapat 2 kali 1 tambah 6 kali 1. Oke, ini gampang ya sampai sini ya. Terus selanjutnya ini nih, dia kan elemen bagian bawah sebelah kiri. Berarti kita ngaliin ya, bawah ini 31 dikali yang kiri nih, 03. Berarti nanti kita dapat 3 kali 0 plus 1 kali 3. Yang terakhir nih, sebelah kanan bawah. Berarti kita ngaliin ya, 3, 1, 1, 1 nih. Berarti 3 kali 1, ini 3 kali 1 ya. Terus selanjutnya 1 kali 1. Nih. Oke, selanjutnya kita tinggal hitung nih. Nah, 2 kali 0, 0 ya. 6 kali 3 itu 18. Selanjutnya 2 kali 1 itu 2, 6 kali 1 itu 6. Nah, 3 kali 0, 0, 1 kali 3, 3. Selanjutnya sekian, dapat ini. Nah, hasil akhirnya adalah ini. Oke, wait. Bentar, ini kepencet. Oke, hasil akhirnya adalah 18, 8, 3, 4. Nah, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Soalnya di sini kita mau ngebahas soal kuis yang tadi nih. Oke. Oke. Nah, ada yang nanya, Kak, bedanya inverse sama determinan. Jadi kalau determinan itu A kali D dikurangi B kali C. Nah, ini kenapa di sini aku nggak bahas inverse, karena memang tak lihat itu dari tahun 2016, 17, 18 itu ternyata di matriks si inverse itu nggak keluar. Mereka lebih menguatkan di transpose dan di determinan. Itu. Oke. Soal matriks itu kalau sering keluarnya kita kan belum bisa memprediksi ya. Jadi tapi kalau untuk 3 tahun berturut-turut itu dari 16 sampai 18 itu nggak salah itu keluar terus tuh si matriks dan dia di nomor awal-awal gitulah. Oke, udah jelas ya?
sekarang kita lanjut nih, langsung soalnya. Oke, siapa nih yang udah ngerjain kuisnya? Mungkin di sini ada nggak yang nilai kuisnya 100 atau mungkin 75? Bisa lah pamer di sini nggak apa-apa ya. Oke. Oke. Yuk kita langsung aja nih. Nah, di sini jika A itu 201X, terus B-nya itu 150-2. Terus nih diketahui nih, determinan A kali B sama dengan 12. Nah, kita disuruh nyari nilai X-nya itu berapa. Oke, di sini kita punya clue-nya determinan AB sama dengan 12. Tapi di sini kita cuma punya A sama B. Berarti kita harus ngapain dulu nih? Kita kaliin dulu si A sama B-nya, biar kita dapat nilai A kali B. Nah, A kali B berarti 201X dikali 150-2. Nah, hasilnya gimana nih? Oke, gampang ya seperti tadi. Berarti ini 2 kali 1 tambah 0 kali 0. Nah, selanjutnya nih, tadi ingat ya, atas sebelah kiri. Nah, dia di atas sebelah kiri nih, ngaliinnya satu-satu. Selanjutnya 2 kali 5 tambah 0 kali min 2. Oke. Selanjutnya kita punya 1 kali 1 plus X kali 0. Dan yang terakhir, 1 kali 5 plus X kali min 2. Oke, di sini kita punya 2 kali 1 plus 0 kali 0. Berarti hasilnya 2 ya harusnya ya. Oke, apakah benar? Wah, ternyata benar nih. Di sini 2 kali 5 itu 10. 0 kali min 2. Oke, semua bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya 0. Ingat ya, di sini kan karena ini nih, kadang memang sering banget itu ada beberapa yang ngerjain 0 kali 5 itu kadang mereka bisa nulis 5. Terus nanti 1 kali 5 bisa jadi mereka nulis 1. Itu apa ya, kadang perhitungan sederhana, tapi kadang karena kita nggak tahu ngeblank aja itu salah hitung. Dan biasanya itu fatalnya itu kalau perkalian 0 sih, makanya ini harus hati-hati banget. Yuk lanjut. Nah, hasilnya 2 plus 0, 2, 10 plus 0, 10, 1 plus 0, 1, 5 min X, itu 5 min X tetap, karena X-nya mau kita cari. Oke. Kuisnya lewat mana? Aku nggak lihat. Oke, kalau kalian belum ngerjain kuis, itu masih bisa kalian kerjain. Kalian buka aja grup Superclass UTBK, itu yang Soshum sama yang Saintek. Itu nanti kalian klik kayak gambar kertas di atas, pojok atas, itu nanti kalian bakal masuk ke area kuisnya. Jadi kalian kalau mau ngerjain sekarang terus nonton videonya nanti itu nggak masalah banget. Atau mungkin kalian ini pelajarin dulu, nah nanti kalian kerjain ulang tuh biar lebih melekat ya konsep-konsepnya, rumus-rumusnya, dan cara-caranya. Yuk lanjut lagi. Nah, tadi kan kita dapat nih perkalian AB-nya ini ya. Padahal tadi determinan AB sama dengan 12. Ya udah kita masukin aja. Determinan AB. AB kan ini. Ingat ya, determinan tuh berarti 2 dikali 5 min 2X dikurangi 1 kali 10. Oke, berarti nih 2 kali 5 min 2X dikurangi 10. Nah, tadi kan determinannya kan diketahui 12 kan? Berarti kita masukin aja. 12 sama dengan ini nih. 12 sama dengan 2 kali 5 min 2X sama, dikurangi 10. Oke, terus kita uraikan ya. Berarti kita dapat 2 kali 5 itu 10, 2 kali min 2 itu min 4X ketinggalan. Oke, di sini kita punya 12 sama dengan 10 min 4X min 10. Nah, di sebelah kanan kita punya 10, kita punya min 10. Kita bisa operasiin, dikurangin jadi habis. Jadi kita punya sisa 12 sama dengan min 4X. Nah, karena 12-nya ini sama dengan min 4X, otomatis nilai X-nya berapa? X-nya sama dengan 12 dibagi min 4, sama dengan negatif 3. Oke, sampai sini ada yang masih bingung nggak? Oke, kuis yang mana sih? Oke, yang masih bingung kuisnya kalian masuk ke itu ya, grup yang Superclass Saintek atau yang Soshum. Itu ada tuh, nanti kalian kerjain, itu ada kertas, kayak gambar kertas gitu di atas, bisa kalian klik kok. Yuk, selanjutnya soal nomor 2 nih. Nah, kita punya matriks M, itu dia elemennya 2B, A, 3B. Nah, di sini jika transpos matriks tersebut tidak memiliki inverse, nilai dari 3A adalah, nah tadi udah kita bahas ya, kalau
suatu matriks itu tidak memiliki inverse, itu artinya nilai determinannya itu sama dengan 0. Oke, yuk lanjut nih. Nah, ini ya, intinya ini ingat ya, kalau tidak memiliki inverse berarti kita bisa mengatakan bahwa nilai determinannya adalah 0. Yuk, selanjutnya. Nah, tadi kan dia bilang ini ya, jika transpos matriks. Nah, karena di sini transpos matriks, berarti kita nyari transpos dari M dulu. Si M-nya kan tadi 2B, A, 3B. Ya udah, kita balik aja. Jadi 2A, B, 3B. Yang tadinya 2B, ini A, 3B, jadi ke bawah. 2B, A, 3B. Oke, gampang banget ya untuk transposnya. Yuk, selanjutnya. Tadi kan tidak memiliki inverse jika determinannya adalah 0. Berarti kita cari determinan si transpos M-nya ini. Nah, determinannya ini nih, 2 kali 3B dikurangi A kali B. Oke ya? Nah, tadi kan karena dia determinannya 0, ya udah. Berarti 0 sama dengan 2 kali 3B min AB. Berarti kita dapat 0 sama dengan 6B min AB. Nah, jadinya didapat A-nya sama dengan 6. Buat yang bingung, Kak, itu A-nya sama dengan 6 itu dari mana? Nah, ini kan tadi kita punya 6B min AB sama dengan 0 ya. Nah, ini kalau kita dua-duanya bagi 0 kan ini bagi B ya. Ini B-nya habis, B-nya habis. Di sini dia nggak ngaruh dibagi B. Berarti kita punya sisa 6 min A sama dengan 0. Berarti 6-nya sama dengan A, atau A sama dengan 6. Nah, ini kita udah dapat nih nilai si 6. Berarti nilai dari 3A itu gampang banget. Si A ini kita kaliin dengan 3. Hasilnya 18. Oke, sampai sini ada yang masih bingung nggak nih? Buat ngitung kalau dia determinannya 0. Ini sebenarnya perhitungannya gampang banget ya. Tinggal hati-hati aja nih sih kalau ngitung kayak gini tuh. Oke, udah mudeng ya. Berarti kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, di sini jika A itu min 1, 1 sekian-sekian, B-nya sekian-sekian, dan AB sekian-sekian, maka nilai dari C min A adalah. Nah, mungkin ada yang bingung ya, Kak itu kok matriksnya kok nggak 2 kali 2 atau 3 kali 3 sekalian? Apakah itu bisa dikalikan? Bisa. Nah, jadi kalau kalian mau nentuin ini si matriks ini bisa dikali nggak sih? Nah, kalian lihat ini. Kalian lihat jumlah kolom, ini kan A kali B ya. A kali B berarti A-nya yang di depan. Nah, kalau A kali B, itu berarti jumlah kolom A itu harus sama dengan apa coba? Jumlah kolom A, ini kan kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, itu sama dengan jumlah baris B. Ingat, jumlah kolom pertama sama dengan jumlah baris B. Ini kan ada 3 nih, min 1 ini yang daerah ini, terus ini. Nah, yang B itu baris pertama, kedua, ketiga. Oke, ingat ya, kolom di A sama dengan jumlah baris di B. Oke, tadi di sini kita punya AB sama dengan 4220. Oke, ini sering banget tipe-tipe seperti ini keluar di UTBK. Jadi kalau kalian punya A sama B, terus tiba-tiba keluar nih, AB-nya suatu matriks yang angkanya udah sempurna. Nah, itu biasanya dia menunjukkan kalau kita tuh harus mencari nilai A kali B dulu. Kita hitung manual. Nah, yuk kita cari dulu nilai AB-nya. Nah, AB, A-nya kan tadi min 1, 1, 2, min 1, min 1, 0. Nah, si B-nya itu A min 1, B 1, C 0. Yuk, kita lanjut nih. Berarti AB-nya, nah ini AB-nya gampang banget ya. Oke, jadi kalau perkalian matriks itu sebenarnya kalau kita tahu konsepnya itu gampang. Tapi kalau kita ngerjainnya nggak hati-hati, itu jadi fatal. Oke. Jadi sesuatu yang gampang itu bisa jadi fatal kalau satu, kalian nggak hati-hati. Atau mungkin kalian ngejar waktu, jadi apa ya, nggak teliti. Contohnya ini nih, di sini ada banyak min, 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 min. Ini kadang gini, kadang kesalahannya itu kalau ngitung gini tuh, ada yang dia perkaliannya itu nggak ditulis jelas titiknya. Jadi kadang harusnya dikali, dia malah dikurangin. Jadi misal min 1 kali min 1, bukan dikaliin malah min 1, min 1. Harusnya 1, jadi min 2. Oke, yuk lanjut yuk. Oke, perkaliannya berarti min 1 kali A, dia ke sini. 1 kali B, dia ke sini. 2 kali C, dia ke sini. Ingat, atas kali kiri itu hasilnya atas sebelah kiri,
Nah, selanjutnya atas kali kanan. Berarti min 1 kali min 1 tambah 1 kali 1 tambah 2 kali 0. Oke, selanjutnya yang bawah nih. Yang bawah nih, berarti dia yang bawah ya. Oke, bawah kali kiri. Min 1 kali A, min 1 kali B, terus 0 kali C. Selanjutnya min 1 kali min 1, terus min 1 kali 1, dan 0 kali 0. Oke, di perkalian ini mungkin udah oke ya, karena dari tadi kan kita udah nyoba buat perkalian ya, jadi udah lumayan familiar lagi nih. Yuk dilanjut nih. Nah, tadi kan min 1 kali A itu berarti kan min A. Terus 1 kali B itu B, nah 2C tetap. Ini min A, min B, plus 0 kali C. Ingat, 0 kali C itu 0. Jangan sampai ada yang ngomong 0 kali C itu sama dengan C. Nah, itu biasanya itu yang fatal banget itu. Itu kadang, oh ya, di UTBK itu emang kalian harus ngitungnya hati-hati. Kenapa? Karena kadang kalaupun kita salah ngitung, itu biasanya tetap ada jawabannya. Jadi kadang mereka bikin ABC-nya tuh nggak sembarang pilihan. Jadi kadang wah, kira-kira nih siswa salah di mana nih? Misal kepleset minusnya jadi plus. Nah, itu ada tuh jawabannya. Jadi harus hati-hati banget ya. Yuk lanjut nih. Nah, berarti kan ini oke masih tetap karena dia variabel-variabel yang mau kita cari. Selanjutnya 1 plus 1 plus 0 itu sama dengan 2. 1 min 1 plus 0 itu sama dengan 0. Nah, kita udah sampai di sini. Tadi kan AB sama dengan 4, 2, 2, 0. Nah, ini yang di sini kita dapat AB-nya min A plus B plus 2C, 2. Terus min A min B terus 0. Nah, di sini ini artinya gimana nih, Kak, kalau gini? Oke, berarti kita udah punya clue-nya itu kita udah step-nya udah bagus nih. Kenapa udah bagus? Karena di sini dia kan punya kuncinya nih. Ini juru kuncinya tuh 2, 0. Itu kita juga sama. Di sini, bentar, mau step mana? Oke. Oke, berarti dia kan punya 2, 0 di sini. Nah, di sini dia juga punya 2 sama 0. Artinya nilai yang kita tuju itu sudah sesuai. Ini 2, 0, ini 2, 0. Nah, selanjutnya diapain, Kak? Nah, selanjutnya ini nih, sisa-sisanya yang masih ada variabel, kita samain dengan nilai ini. Oke, berarti gimana? Berarti min A plus B plus 2C itu sama dengan 4. Nah, min A min B-nya itu sama dengan 2. Yuk, diapain? Nah, berarti kan kalian punya 2 persamaan linear. Kita eliminasi aja. Oke, kita punya min A plus B plus 2C sama dengan 4. Min A min B sama dengan 2. Nah, kita plus ini. Kenapa kita tambahin? Karena di sini kita punya mau nyari nilai C min A. Nah, ini kan C min A ya. Kalau misal di sini kita kurangin, nanti si A ini akan hilang. Karena min A min A itu jadi min A plus A sama dengan 0. Otomatis kita nggak bisa dapetin nilai 0, nilai A di sini. Jadi nilai A-nya itu malah nggak dapat karena dia hilang. Makanya kita tambahin persamaan 1 sama persamaan 2. Nah, di sini berarti kan min A plus min A sama dengan min 2A. Nah, B plus min B sama dengan 0. Karena dia 0, nggak perlu kita tulis, nggak masalah. Selanjutnya kita masih punya sisa 2C dan 4 plus 2 sama dengan 6. Oke, ini kan kita punya hasilnya min 2A plus 2C sama dengan 6. Otomatis ini bisa kita bagi 2 semua, karena dia bilangan genap semua. Nah, kita punya hasil min 2A bagi 2 itu min A, C itu sama dengan C. Nah, yang 6 kita bagi 3, kita bagi 2, itu sama dengan 3. Nah, kita udah dapat nih nilainya min A plus C. Mungkin ada yang bingung, Kak, ini gimana lagi? Karena kita udah nggak punya persamaan. Tenang aja dan worry be happy, karena kita punya ini nih, C min A. Nah, tadi kita nemu min A plus C, itu kan sama aja ya, tinggal dibalik aja. C-nya yang di depan dan di sini C-nya di belakang. Tapi nggak ngaruh, karena di sini sama. C-nya positif, A-nya negatif. Jadi C-nya udah sama-sama positif, A-nya negatif, sama dengan 3. Kita balik aja, otomatis C min A itu sama dengan 3. Gitu. Yuk, ada yang masih bingung nggak? Baru ngerjain 3 doang, nggak apa-apa. Iya, kalau transpose itu cuma nuker aja sih. Jadi misalkan transpose itu misal matriksnya A, B, C, D. Kalau ditransposin itu jadi A, C, B, D.
Intinya kalau kalian tadinya itu urutannya itu memanjang, AC terus BD, itu nanti kalian jadi ke bawah, AC, BD. Pokoknya baris jadi kolom, kolom jadi baris. Kalian tarik aja satu baris, kalian tarik jadi kolom, dan yang kolom itu jadi baris. Itu aja sih. Oke, masih ada yang bingung nggak? Kalau udah paham, kita ke soal selanjutnya. Jadi kalau ke soal selanjutnya ini emang agak ribet ya, karena ya gitulah kita mungkin bahas di akhir. Yuk, mungkin yang masih bingung, si Elsa kenapa bingung? Oke, si Ainun paham Kak. Nabila oke udah paham. Oke. Yuk yang masih bingung mungkin bisa ditanyain ya. Bingungnya di mana? Oh iya, Yuli Aprilia tadi nanya 3A dapat dari mana Kak? Nah, 3A itu tadi di soal. Tadi kan kita mau nyari nilai 3A itu berapa. Makanya tadi kan kita udah ketemu A-nya 6. Nah, 3A itu sama dengan 18. Jadi 3A itu dia dapat dari soal ya, bukan kita hasil dari perhitungan tuh enggak. Kita hasil perhitungannya cuma A aja sih. Yuk, selanjutnya. Oke, Siti Nurfaiza udah paham. Oke, dari Riana. Kak, ini contoh soal UTBK ya? Iya, ini untuk soal 1, 2, 3 itu soal UTBK. UTBK-nya ini campur sih dari tahun ke tahun gitu. Terus oke. Kak masih bingung di transpos. Oke, transpos matrik. Kita mungkin balik transpos nggak apa-apa. Jadi transpos matrik ini ya. Kita pakai contoh yang ini aja. Ini kok nggak mau. Oke, kita transpos matrik, nggak apa-apa, kita diulang lagi aja. Yang transpos aja tapi ya. Oke, kita ke transpos sekarang. Oke, jadi kalau kita punya matriks A, B, C, D, diingat ya, A, B, C, D nih. Ini ingatnya di sini nih, si A, B, C, D. Ini A, ini B, C, D. Nah, kalau matriks 2 kali 2, itu gampang banget. Si A sama D ini tetap yang kalian slashin, yang kalian tukar cuma C sama B-nya aja. C sama B yang kalian tukar. Jadi kalau transpos matrik untuk ordo 2 kali 2, si A sama D ini tetap nggak usah kalian apa-apain. Yang kalian tukar adalah B sama C. B sama C ini. Ingat, jadi kalau kalian mungkin males ngitung bingung Kak yang kolom mana, baris mana itu gampang banget. Pokoknya kalau ada matriks 2 kali 2, itu kalian punya apa namanya? A, B, C, D, itu nanti hasil dari transposnya adalah A, C, B, D. Itu kenapa bisa kayak gitu? Nah, yang A sama D, itu nggak usah kalian apa-apain. Yang kalian ubah itu B sama C, itu kalian tuker posisinya. Jadi cukup B sama C aja. Nah, terus yang masih bingung, Pak, kalau matriksnya 3 kali 3 gimana? Nah, itu, kalau 3 kali 3, itu yang baris kalian jadiin kolom. Yang kolom jadiin baris. Jadi ini nih, kita kan punya ini ya, ini AB, sorry. Kalau kita, bentar, ada kereta. Nah, kita punya AB, CD. Dia kan jadi baris ini ya, baris pertama AB, baris kedua CD. Nah, kalau transpose itu kebalik. Dia kan tadi baris pertama AB, baris kedua CD. Berarti kalau A transpose itu kolom pertama AB, nah kolom keduanya itu CD. Ingat ya, barisnya ditukar jadi kolom. Tadinya kan baris pertama, baris kedua itu A, B, C, D. Berarti kalau transpose, baris pertama ini jadi kolom pertama, nah baris keduanya itu jadi kolom kedua. Oke. Nah, udah paham ya? Oke. Nah, kita lanjut soal nomor 4 ya. Ini soal terakhir ya. Oke, kita ke soal terakhir dulu. Nanti kalau misal ada pertanyaan, wih, pencet semua.
Oke, kita ke soal terakhir nih. Ayo, siapa ngaku nih, siapa yang bisa ngerjain soal ini tadi di kuis dengan jawaban yang benar? Atau sesuai lah sama pembahasannya. Oke, udah paham ya? Oke, Helga, Desri, oke udah paham, aman berarti. Yuk kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, di soal nomor 4 ini kita punya apa nih? Soalnya ada yang masih ingat? Oke. Diketahui A itu 2, Z log B, A log 1 per Z, 1, merupakan matriks singular. Nah, ingat ya, matriks singular. Artinya, determinan dari matriks ini nih, yang dia punya log-log sebanyak ini, logaritma, itu determinannya adalah 0. Nah, setelah itu yang ditanyakan adalah A log B pangkat 3A tambah Z log A kali B log Z kuadrat. Nah, yuk gimana ngerjainnya? Oke, yang pertama nih, kita pakai clue yang pertama. Di sini kan mereka nyebutin kalau matriknya singular, itu berarti determinannya 0. Nah, kalau di soal itu dia sudah menyebutkan sesuatu, itu berarti itu petunjuk buat kita harus ngapain. Nah, tadi kan matriks singular determinannya 0, ya udah. Berarti 2 kali 1 dikurangi A log 1 per Z kali Z log B sama dengan 0. Oke, ini ya. Terus selanjutnya 2 kali 1 itu 2. Berarti didapat nilainya apa nih? 2 kali 1, oke, dia tetap stay 2. Nah, ingat ya, di sini kan ada 1 per Z. Nah, biar kalian nggak ribet itu ada perperan atau pecahan, kalian bikin aja dia jadi Z pangkat min 1. Ingat, kalau ada 1 per Z, itu artinya dia sama dengan Z pangkat min 1. Atau 1 per A itu sama dengan A pangkat min 1. Nah, kalau kalian masih bingung, kalian bisa belajar lagi eksponen. Atau mungkin kalian bisa lihat video-video sebelumnya tuh, yang mungkin kemarin ya, kalau nggak salah di minggu kemarin itu bahas eksponen. Kalian bisa lihat video-video itu, gimana sih cara nentuin kok dia di bawah jadi atas, terus kok pangkatnya berubah. Nah, kalian bisa lihat lagi video itu. Yuk, selanjutnya nih. Nah, di sini ada yang berubah. Dia tadinya kan A log Z pangkat min 1. Dia kok bisa lompat hilang, terus ada min 1, dari mana? Nah, jadi kalau kita punya A log Z, Z-nya itu punya pangkat nih, min 1. Nah, si min 1 ini bisa kita pindahin ke depan. Jadi, kita hasilnya punya min 1 kali A log Z. Buat yang masih bingung, Kak, kok bisa kayak gitu? Nah, ini kalau kalian masih bingung, kalian bisa lihat di video yang logaritma, tanggal 19 Oktober. Itu kita bahas ini, logaritma. Jadi kalau ada A log Z pangkat min 1, nah ingat ya, di sini kan A-nya itu kan nggak ada pangkat. Kalau suatu variabel dia tidak ada tulisan pangkatnya, berarti artinya dia pangkat 1. Jadi kalau ada A pangkat 1 log Z pangkat min 1, itu artinya min 1 per 1, satunya itu pangkat dari A, dikali A log Z kali Z log B. Oke. Selanjutnya gimana lagi nih? Nah, selanjutnya gampang banget. Tadi kan, ini kan min ketemu min ya, jadi kita punya plus nih. Terus selanjutnya A log Z, Z log B. Nah, ini sifatnya ingat, kalau kalian punya A log B kali B log C, itu nanti kalian punya hasil akhir A log C. Nah, di sini kita punya A log Z kali Z log B. Berarti hasil akhirnya adalah A log B. Jadi di sini kita dapat nilainya adalah 2 plus A log B sama dengan 0. Nah, di sini kan 2 plus A log B sama dengan 0. Artinya apa? Artinya adalah A log B sama dengan min 2. Oke. Yuk kita lanjut selanjutnya adalah kelewat. Oke, tadi kita punya ini ya. A log B pangkat 3A terus tambah Z log A dari yang pernah kalian pelajarin. Contohnya ini nih, ini kan sebenarnya materi matriks ya. Kenapa kita harus mempelajari logaritma juga ternyata, karena di sini dia mengandung unsur logaritma.
Dan di sini juga dia banyak nih sifat-sifat yang memang harus kita ketahui. Karena kalau kita nggak tahu sifatnya apa, kadang kita stuck di situ, kita bingung mau ngapain. Oke, di sini kita punya A log B pangkat 3 kali A. Nah, kalau misal kita gini ya, punya A log B tambah A log C, itu artinya A log B kali C. Kalau A log M tambah A log N, itu artinya A log M kali N. Nah, di sini kan berarti dibalik ya dari perkalian dulu. Di sini ada A log B pangkat 3 kali A. Itu berarti A log B pangkat 3 dikali A log A. Oke, yang ini udah clear ya. Selanjutnya kita ke sini. Di sini kita punya Z log A kali B log Z kuadrat. Nah, di sini kan ada Z-nya ini kuadrat. Nah, si 2 ini kita pindah ke depan sini. Dia jadi di sini nih, 2 kali Z log A kali B log Z. Oke, udah clear di sini. Kita langsung nih. Nah, tadi kan di sini ada 3 ya, si pangkatnya dari B. Kita pindahin aja ke depan. 3 kali A log B plus A log A plus 2 kali B log Z kali Z log A. Nah, mungkin ada yang bingung ya, Kak, ini kan tadi Z log A kali B log Z. Kenapa berubah jadi B log Z kali Z log A? Nah, yang pertama, karena kita mau menuju agar angka atau variabel yang di sini nih, biar dia sama nih, Z sama Z. Biar nanti bisa kita coret. Terus mungkin ada yang nanya, Kak, kalau dipindah gitu apakah salah atau nilainya berubah? Enggak, karena dia kan perkalian. Kalau perkalian itu bisa kita bolak-balik. Kayak kita ngaliin 3 kali 5 itu sama aja 5 kali 3. Terus bisa 1 kali 2 itu sama aja 2 kali 1. Jadi ingat, intinya kalau kalian mau memanipulasi atau merubah bentuk itu boleh, sah banget. Jadi kalau kalian mau merubah bentuk soal atau jawaban itu boleh, yang penting tidak merubah hasil atau nilai dari persamaan atau mungkin angka-angka di situ nggak boleh kalian ubah nilainya. Gitu. Jadi misal apa ya, 2A sama dengan 6, itu kan bisa kalian sederhanain jadi A sama dengan 3. Nah, itu kan kalian memanipulasinya dengan dibagi 2. Itu boleh, kalian cuma merubah bentuk tapi nggak berubah nilainya. A-nya tetap 3. Oke, yuk lanjut. Selanjutnya tadi kan A log B kita dapat nilai min 2 ya. Berarti 3 kali A log B itu 3 kali min 2 nih. Nih di sini. Terus selanjutnya A log A. Oke, buat yang bingung, Kak, A log A itu nanti dari mana kok bisa jadi 1? Oke, bentar ada iklan ya. Yuk. Jadi nanti kalau misal di logaritma, itu kalian nemu A log A atau B log B, M log M, Z log Z, itu artinya sama dengan 1. Kak, Shopee-nya bunyi tuh. Iya, maafkan ya, Shopee-ku itu. Oke, selanjutnya di sini A log A itu sama dengan 1. Terus tadi kan kita punya 2 kali B log Z kali Z log A. Nah, si Z sama Z ini bisa kita coret. Jadi kita punya nilai akhirnya 2B log A nih. Oke. Selanjutnya nih. Nah, buat mungkin yang udah lupa, kalau kita punya A log B itu sama dengan 1 per B log A. Jadi kalau kita mau membawa dia ke bentuk pembagian, itu kita harus nuker. Yang tadinya misal A log B itu jadi sama dengan 1 per B log A. Terus misal apa ya, mungkin P log R. Nah, kalau kita bikin dia ke bentuk apa namanya, pembagian, itu nanti jadi 1 per R log P. Jadi kalau P log R itu sama dengan 1 per R log P. Oke, lanjut ya. 3 kali min 2 itu sama dengan min 6. Selanjutnya ini 1 turun. Nah, di sini kan kita punyanya A log B sama dengan min 2. Berarti kalau B log A itu kan sama aja 1 per A log B. Berarti 1 per min 2. Berarti di sini 2 kali 1 per min 2. Hasilnya berapa? Nah, min 6 plus 1, 2 kali 1 per min 2 itu sama dengan min 1. Nah, 1 min 1 itu kan hasilnya berapa? 1 min 1 sama dengan 0 ya. Berarti kita sisanya cuma punya min 6. Oke.
Ini Jeremy kenapa dihapus? Oke, hasilnya -6 ya. Ya mungkin ada yang bingung, Kak, kok itu soalnya jomplang banget sampai yang tadi. Oke, jadi untuk yang soal nomor 1, 2, 3 itu soal UTBK. Nah, yang soal nomor 4 atau soal terakhir ini dia adalah soal SIMAK UI. Oke, jadi kalau soal SIMAK UI memang kayak gini ya, campur-campur. Dia ada logaritma, ada matriks, ada pokoknya sifatnya tuh macem-macem deh, itu kenapa kalian harus mengerti dan memahami konsep, nggak cuma logikanya aja. Soalnya kadang kalau kita cuma ngerti logikanya, kita bisa ngerti nih, oh ini di sini, diiniin. Tapi kalau kita nggak tahu konsepnya, itu kan kadang kita tidak bisa menyederhanakan. Padahal kunci dari logaritma itu harus menyederhanakan. Kalau yang matriks itu kalian tinggal ngapalin yang tadi. Kalian harus tahu determinan, transpose, terus apalagi itu sifat misal kayak dia tidak punya inverse artinya determinannya 0, terus misal kalau dia matriks singular itu artinya determinannya juga sama dengan 0. Oke. Iya Jeremy nggak apa-apa. Minusnya kurang. Kan minus itu kurang ya Jer ya. Oke. Nah, benar banget Jeremy. Untuk Satya, itu A log A kok jadi 1. Nah, jadi gini, semisal kita punya A log B sama dengan C, itu kan artinya A dipangkatkan C sama dengan B. Berarti kalau A log A sama dengan 1, berarti A pangkat 1 sama dengan A, bener kan? Terus B log B sama dengan 1. Kenapa? Karena B pangkat 1 sama dengan B juga. M log M sama dengan 1. Kenapa? Karena M pangkat 1 sama dengan M juga. Oke. Koefisien kiri dan kanan sama berarti ya. Koefisien kiri dan kanan sama berarti oke benar. Muhammad Uwais. Jadi intinya kalau kita punya A log B sama dengan C. Nah, nilai A sama B-nya itu sama, berarti nilai C-nya itu sudah pasti 1. Jadi mau dia contohnya gini, 3 log 3 itu sama dengan 1. Kenapa? Karena 3 pangkat 1 itu sama dengan 3. Terus misal 2 log 2 itu sama dengan 1. Kenapa? Karena 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Oke. Kak masih bingung yang B log A kok jadi 1/min2. Nah, ingat ya, dengerin baik-baik. Kalau kita punya A log B itu sama aja 1/B log A. Ingat ya, A log B sama dengan 1/B log A. Nah, jadi di sini kan tadi kita punya B log A. Nah, B log A itu sama dengan 1/A log B. Diingat-ingat, B log A sama dengan 1/A log B. Nah, A log B-nya kan tadi min 2 tuh. Berarti 1/A log B itu sama dengan 1/min2. Kak, kenapa kok bisa jadi B log A sama dengan 1/A log B? Nah, itu bisa banget kalian lihat di video yang sebelumnya. Itu kemarin kita udah bahas ya buat soal-soalnya, terus buat contoh soalnya juga udah kita bahas tuh. Oke. Oke, mungkin di sini masih ada pertanyaan nggak nih? Kok bisa 1/min2? Nah, tadi, B log A ingat, B log A sama dengan 1/A log B. Kalau kalian punya B log C, itu sama dengan 1/C log B. Nah, di sini kan kita adanya nilai B log A. B log A ya, padahal yang kita punya nilainya secara angka itu A log B. Berarti kita harus ganti. Si B log A ini itu sama dengan 1/A log B. Ingat ya, 1/A log B. Sedangkan A log B kan min 2 nih. Berarti 1/A log B itu sama dengan 1/min2. Oke, udah paham ya? Nah, sampai sini masih ada pertanyaan nggak nih? Oke, selanjutnya aku mau ngasih tahu ke kalian kalau Widya Edu ada super tryout UTBK 11-11 nih. Ini murah banget, cuma 15.000 dan terbatas cuma buat 10.000 peserta.
Pendaftarannya cuma sampai 6 November dan pengerjaan tryout-nya itu di 7 November 2020. Jadi di sini nanti kalian ada soal TPS dan juga TKA-nya juga. Jadi mungkin buat kalian yang soshum ataupun saintek kalian bisa banget ikut. Kenapa harus ikut ya? Karena di sini kita pakai sistem IRT, smart analysis dan pembahasan. Kak, apa untungnya sih kalau di sini ada sistem IRT-nya? Apa bedanya sama bimbel atau mungkin platform-platform lain? Jadi kalau di IRT ini nanti sistem penilaian yang akan kalian dapetin itu hampir sama atau mungkin bisa dikatakan mirip banget sama UTBK yang asli. Nah, kalau UTBK asli yang zaman dulu itu kan kalau bener 4, salah -1 nggak dikerjain 0. Tapi yang zaman now itu beda. Kalau misal kalian ngerjain 2 soal nih, dua-duanya bener. Nah, yang soal pertama itu yang bener ada 1.000 orang. Nah, yang soal kedua yang bener itu cuma 10 orang. Kalian bener nih dua-duanya. Tapi bedanya apa nih, Kak? Oke, di soal pertama tadi kan yang bisa ngerjain benar itu 1.000 orang. Otomatis karena yang ngerjain 1.000 orang berarti tingkatan soal itu lebih mudah daripada yang tadi ngerjain cuma 10 orang. Maka poinnya itu akan lebih rendah dibanding dengan yang dikerjain 10 orang. Jadi keuntungan di sini kalian bisa tahu nih untuk step selanjutnya. Misal nomor 1 itu misal dikerjain sama, berapa ratus orang yang benar berapa, misal itu materi logaritma atau mungkin matriks. Nah, di sini kalian bisa tahu, oh berarti ini mungkin kalau aku spend waktu di sini kayak ngulur waktu nih, udah ngitungnya banyak, ternyata yang bisa ngerjain juga banyak. Tapi ternyata ada nih satu soal yang kalian cuma main logika dan ternyata itu benar dan skornya tinggi. Nah, jadi kalian udah punya gambaran kalau mau UTBK nanti nih, aku harus nguatin materi apa sih biar nanti UTBK-ku skornya tinggi. Oke, selain penilaian IRT itu apa sih yang bakal kalian dapetin? Nah, buat kalian yang beruntung atau mungkin skornya itu tertinggi, kalian bakal dapat HP nih. Smartphone siapa yang nggak mau? Buat aku aja nggak apa-apa, aku mau banget. Oke, selain smartphone ada apa lagi? Kalian bakal dapat buku latihan soal UTBK. Jadi nanti buku latihannya itu nggak cuma TPS, kalian juga bakal dapat latihan untuk TKA-nya. Jadi nggak cuma kayak kuantitatif, PU, tapi kalian juga dapat yang penjurusannya ya. Terus selain itu kalian yang terakhir akan dapat paket bimbingan belajar. Nah, kurang apa lagi? Kalian cuma bayar segitu, dapat tryout yang oke banget, penilaiannya juga presisi ya. Terus kalian bisa dapetin hadiah yang wow banget. Yuk, langsung aja daftar di Widya Edu. Oke. Kak, mau buku latihan soalnya, yuk yang mau buku latihan soalnya, ayo ikut tryout UTBK. Siapa tahu kalian menjadi salah satu orang yang beruntung, dapat HP, dapat buku, dapat paket buat belajar, kurang apa lagi, kurang baik apa lagi, ambiun. Ya, Muhammad Uwais, terima kasih, sama-sama, bye-bye. Oke, Kak mau tanya, bedanya seperti tryout UTBK yang TO gratis itu yang kemarin udah kelewat ya, Say? Oke, buat yang mau tahu daftarnya gimana, itu kalian bisa kunjungi www.widyaedu.com. Jadi di situ nanti ada pilihan paketnya, kalian silakan klik paket Super Tryout UTBK 11.11. Nanti kalian bisa melakukan pembayaran dan nanti bakal ada verifikasi dari admin tuh. Nanti bisa tahu nih kalau paketnya itu udah aktif atau belum. Jadi kalian bisa ikut nggak sih tryout itu? Tuh. Oke, untuk melalui apa nanti bisa dikoordinasi ketika kalian sudah mendaftar ya. Nanti kalian ditujukan di situ atau mungkin mau transfer bank atau mungkin dan lain-lain. Oke, sampai di sini mungkin ada nggak sih dari kalian yang mungkin apa ya, bermasalah, mungkin bisa jadi, "Kak, aku susah nih kalau ngerjain soal ini atau mungkin materi ini." Itu bisa banget kalian ngirimin soal-soal ya. Jadi mungkin bisa jadi nanti kita bahas bareng-bareng biar nggak bingung. Oke, untuk yang tanya pendaftarannya nanti kalian bisa langsung ini ya, ngubungin di personal chat-nya untuk yang bantuan di Widya Edu-nya, nanti kalian bisa tanya-tanya, nanti untuk pembayarannya seperti apa, nanti misal, tahu cara udah aktifnya atau belum, itu gimana. Ini kan udah tanggal 2 November nih, sayang banget itu cuma sampai 6 November.
Kalian bisa dapetin HP plus ada buku latihan, itu kalau kalian beli, itu mahal sekali. Terus juga dapat paket bimbingan belajar, kurang apa lagi coba, cuma ngerjain soal tryout UTBK. Nah, terus ada satu lagi nih, jadi di sini nanti kalau UTBK-nya udah selesai, kalian bakal dapat pembahasannya. Tenang aja, jadi di sini kalian nggak cuma kayak dapat hasil analis, tapi kalian juga dapat pembahasannya nih. Jadi nanti hasil pembahasannya itu bisa buat kalian belajar lagi. Misal nomor 1, bisa jadi soalnya fungsi eksponen ya, kalian salah tuh. Nah, kalian bisa belajar lagi, kenapa sih kok kemarin aku salah hitungnya di mana. Oke, mungkin untuk malam ini segini dulu kali ya. Untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa banget request materi atau mungkin kalian langsung ngirim aja soal-soal yang mau dibahas. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa ya, tetap ikut tryout UTBK. Iya, benar. Yang dapat HP sama buku hanya untuk yang menang aja. Nanti kalau semuanya dapat, aku juga mau dong daftar tryout-nya, say. Kak, cara masuk grup WA-nya gimana? Oke, untuk grup WA nanti bisa menghubungi Kak Bagas ya. Nanti kalian chat aja yang di Kak Bagas, nanti kalian minta aja untuk disambungan di grup WA. Nanti bakal dimasukin ke grup WA-nya. Oke, terima kasih sama-sama. Mungkin ada lagi yang masih bingung untuk tryout-nya, atau mungkin nanti untuk live tutoring minggu depan mau bahas apa, bebas. Oke, terima kasih sama-sama Hanum, Angelita kali bacanya ya. Ya ampun, maaf ya kalau aku salah baca. Oke, tetap ya udah mungkin kita sampai sini